Ojek online dapat THR. Waduh, alhamdulillah banget ya, seneng banget ya, karena itu yang diharapkan banget sama abang-abang atau semua yang melakukan profesi sebagai ojek online. Akhirnya dapat THR. Nah, tapi bukankah kalau THR itu tunjangan hari raya dan ada undang-undangnya, ada mekanismenya, ada aturannya, dan jumlahnya juga sudah ditentukan. Nah, bagaimana dengan mekanisme kalau misalnya ini ojek online nih? Kan undang-undangnya belum ada nih teman-teman ya, penasaran dengan reaksinya dan berapa jumlahnya dan bagaimana mekanismenya untuk mendapatkan THR dari penyedia jasa layanan online atau ojek-ojek tersebut ya teman-teman ya. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa, gue selalu pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Waduh, ya ini sebenarnya berita baik ya, tapi karena memang prosedurnya atau mekanismenya itu belum jelas, bagaimana penyalurannya, bagaimana regulasinya, jadi membuat reaksi beberapa masyarakat yang akhirnya jadi bingung, ini kira-kira yang mana sih yang harusnya dapat THR nih, abang-abang Gojek yang seperti apa, S dan K-nya, syarat dan ketentuannya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Ini ada videonya, yang pasti itu pernyataan dari Bapak Presiden langsung yang menyatakan atau menyarankan bahwa untuk pengusaha-pengusaha ojek online ya teman-teman, itu disarankan untuk memberikan tunjangan hari raya kepada drivernya ya teman-teman ya. Itu sebenarnya udah berita baik, tapi masalah besarannya atau siapa yang mendapatkan, kita simak videonya dan nanti nggak ketinggalan bakalan kita bacain komentar-komentarnya nih teman-teman nih. Teman-teman, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintahan Presiden Prabowo mendorong perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya Idul Fitri tahun 2025 untuk ibu dan bapak kita, para pengemudi online dan kurir online. Dan kita sangat bersyukur para pimpinan dari perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi ini sudah berkomitmen juga untuk memberikan bonus hari raya kepada saudara-saudara kita, para pengemudi online dan kurir online. Salah satu pemandangan yang indah yang bisa kita lihat hari ini adalah hubungan antara perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi dengan para pengemudi online, dengan para kurir online, didasarkan pada semangat kekeluargaan, semangat saling memajukan, dan semangat saling membahagiakan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Semua ini terjadi salah satunya karena keberhasilan Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mengarus utamakan kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa. Teman-teman, kita semua menjadi saksi dan mengakui kontribusi besar dari teman-teman pengemudi online dan kurir online dalam mendukung layanan transportasi dan logistik. Terima kasih kami haturkan kepada Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan. Terima kasih kepada para pimpinan dari perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak kita, para pengemudi online, para kurir online. Dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses selama 4 bulan ini. Inilah yang disebut oleh Menteri Ketenagakerjaan sebagai meaningful participation atau keterlibatan yang penuh makna. Nah, udah jelas ya teman-teman ya. Jadi itu namanya sebutannya bukan tunjangan hari raya atau THR, bonus hari raya. Jadi Presiden kita sudah mendukung untuk para pengusaha penyedia layanan online ya, berbasis online, transportasi berbasis online, untuk memberikan bonus hari raya kepada user-usernya nih, kepada drivernya nih terutama teman-teman ya. Nah, kita lihat nih ada beberapa video yang nunjukin reaksinya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih pernyataan langsung dari Bapak Presiden Prabowo nih teman-teman nih. Ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir
online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Udah ada gambaran juga nih di Bapak Presiden tentang mekanismenya. Jadi untuk mempertimbangkan keaktifan kerja. Nah, buat aplikasi-aplikasi kalian di para driver yang udah nggak aktif atau pernah kena banned atau apa sih namanya istilahnya ya, pernah kena teguran itu, kira-kira masih bisa nggak sih untuk ngedapetinnya? Teman-teman, kita lihat video lagi. Tapi sebelumnya kita bacain komentar dari video ini teman-teman nih. Semakin Bapak kasih fasilitasi ke para ojol, semakin mengajarkan supaya generasi berikutnya juga jadi ojek ya. Yang jadi ojol kan cuman mau kerja santai dapatnya banyak. Loh. Ya enggak lah Kak, ini kan mereka tetap mau kerja. Mungkin sebelum ada ojol mereka tidak punya pekerjaan juga kan tuh. Duit negara sampai kuadriliun hasil koruptor cuman sanggup buat THR ojol dan kurir doang ya. Bikin rakyat makmur lah, kalau berani bisa nggak? Arab aja negara modal minyak doang bisa makmur. Waduh. Sabar satu-satu, dikasih dulu THR-nya ya teman-temannya. Kasih dulu beliau untuk apa ya, keleluasaan berpikir dan bekerja ya. Jangan dikit-dikit diprotes gitu. Iya biasalah, kalau nggak protes nggak seru nih ya teman-teman. Namanya juga netizen ya. Coba kita lihat video yang lain nih. Hanya itu mempertimbangkan keaktifan dan kinerja mitra. Nah, komponennya itu ada satu, tingkat order yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, hari dan jam online, dan rating dari pelanggan. Kalau yang namanya bonus hari raya ini harus diberikan kepada semua mitra yang pengemudi yang terdaftar, aktif atau tidak aktif, maka kami dari Grab menyatakan nggak mampu. Hanya itu mempertimbangkan keaktifan dan kinerja. Nah, itu tadi ada tanggapan langsung dari mbak-mbaknya yang kerja di Grab nih, teman-teman ya. Mbak-mbak Grab gitu ya. Jadi, beliau bilang kalau misalnya semua yang terdaftar sebagai driver Grab itu mendapatkan bonus hari raya, jujur dari Grab tidak mampu. Jadi, ada syarat dan ketentuannya. Dari keaktifannya, mungkin dari ratingnya juga ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang merasa driver Grab gitu, yang udah pernah kena suspend atau kena teguran atau kena banned, mungkin ya jangan berharap gitu. Karena memang ada syarat dan ketentuannya nih teman-teman ya. Coba kita lihat komentarnya nih. Ada yang bertanya nih ya Kak ya, tuh tingkat order yang diselesaikan ya, gimana mau menyelesaikan Mbak, order nggak masuk sampai muter-muter 7 keliling. Bener Ki, ya Allah tuh, reguler pules, kalah sama slot, 4 jam nggak dikasih orderan. Nah nih, mau ngasih THR banyak aturannya, yang jelas driver yang ngasih THR ke aplikator. Nah tuh, atur aja dah lu yang punya duit dan kuasa. Nih, kok beda ya apa yang diperankan oleh Presiden Prabowo? Maksudnya diperankan gimana ya? Oke ya. Tapi kalau tadi kalian membandingkan, menyimak di situ Pak Prabowo juga menyebutkan tentu saja dilihat dari keaktifannya gitu ya teman-teman ya tuh. Kalau dari segi sampai MLM nggak dikasih order gimana? Oh kalau dari pagi sampai malam kok dari ML tuh ya. Kalau misalnya dari pagi sampai malam nggak dikasih order bagaimana tuh ya. Ada 4 balasannya tuh. Betul, contohnya aku pernah seharian nggak dikasih orderan. Ya sudah Bang, pulang bobok cantik, udah juga dipaksain, jangan juga dipaksain. Nih, kalau THR harusnya tanpa syarat ya, sedangkan kalau ada syaratnya itu bonus. Bedakan THR dan bonusnya. Nah, bener. Tadi itu bukan tunjangan hari raya, tapi bonus hari raya. Makanya ada syarat dan ketentuannya, Kak ya. Tuh, sabar. Coba kita lihat video yang lain, siapa tahu bisa mencerahkan nih ya. Deg-degan menanti bonus hari raya, mungkin ini yang tengah dirasakan para ojek online di berbagai wilayah di tanah air. Bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi salah satu penerima bonus tunai yang untuk pertama kalinya diberikan kepada mitra driver dan kurir online. Berapa besarannya dan siapa saja yang berhak menerimanya? Ditentukan oleh pihak aplikator. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan, besaran bonus hari raya adalah 20% dari rata-rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir. Jadi, bila perkiraan pendapatan sebesar 3 hingga 5 juta per bulan, maka bonus hari raya diperkirakan sebesar 600.000 hingga 1 juta rupiah.
Eits, tapi tak semua driver dan kurir online berhak atas bonus hari raya. Ada sejumlah syarat untuk bisa mengantongi bonus tunai. Di antaranya, keaktifan mitra pengemudi, termasuk jumlah pesanan yang diselesaikan, jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi. Tapi kalau misalnya dia ada syarat yang tertentu yang harus ditargetin, kalau nggak dibebanin dengan driver, insya Allah sih saya sanggupin. Asal ojolnya rajin narik ya, dan nggak pilih-pilih order, saya bilang sih mampu-mampu aja, bisa gitu loh. Tapi kalau emang jarang narik yang juga saya banyak cancel ya, kemungkinan rada susah seperti itu sih, kalau saya bilang. Mudah-mudahan THR itu ada, walaupun ya kecil, tapi untuk beli baju atau kebutuhan pokok anak sama keluarga gitu. Lalu, kapan bonus hari raya bisa dikantongi para pengemudi ojek dan kurir online? Sama seperti jadwal pencairan THR perusahaan swasta, paling lambat diberikan 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Nah, udah dijelasin tuh ada 4 persyaratannya untuk bisa mendapatkan bonus hari raya nih buat para teman-teman driver ojol nih. Jadi besarannya juga udah ditentuin ada 20% dari pendapatan. Kalau misalnya pendapatannya 3 sampai 5 juta itu bisa mencapai dengan 600.000 sampai dengan 1 juta untuk bonusnya. Waduh, ada pendapat juga dari si abang ojolnya. Kalau emang dia rajin narik, terus ratingnya bagus, kayaknya itu gampang buat ngedapetinnya. Tapi kalau kayak saya sering cancel atau sering di cancel itu agak susah gitu. Jadi memang sebenarnya nggak semua dapet ya. Jadi benar-benar yang sesuai dengan kriteria yang bagus yang dapet ya teman-teman. Nah, apakah netizen setuju dengan seperti itu? Coba kita lihat komentarnya nih. Semoga beneran ya Allah tuh harapan seorang istri ojol. Nah tuh, jadi suamiku tuh nggak dapet soalnya belum 12 bulan, baru 8 bulan. Ya udah, belum rezeki si kecil ya, nggak apa-apa Kak ya tuh. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Nah tuh kan, gimana mau dapat ya, syaratnya tuh harus 250 trip, sedangkan sehari aja dapat 2 aja udah berangkat subuh pulang malam, otomatis suamiku nggak akan dapat. Wow, apakah bener syaratnya ada 250 trip ini ya Kak ya? Waduh nih, kurir ekspedisi nggak dapat apa-apa itu. Gue semalam mimpi daftar ojol ya, syaratnya tuh harus bisa ngebut nama hadiahnya, nanti hadiahnya dapat motor baru. Enggak juga Kak, enggak Kak ya, ngebut masuk rumah sakit nanti Kak ujung-ujungnya ya Kak ya tuh. Enggak semua ojol dapat THR. Nah, bener nih tuh. Tahun kemarin suamiku dapat THR 3 juta, tahun ini semoga dapat lebih ya Allah, amin 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 amin. Mungkin ini termasuk yang memenuhi 4 kriterianya tadi ya teman-teman ya. Coba kita lihat video yang lain lagi dah. Nggak masuk akal. SPAI minta ojol yang ter-PM dapat BHR lawakan. Apalagi ini. Baru-baru ini, SPAI, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, yang diketuai oleh Lili Pujiati, pemilik warung di Jakarta Timur, bilang ke media kalau BHR, bantuan hari raya. Buat ojol, seharusnya nggak cuma dikasih ke driver aktif, tapi juga buat driver yang udah kena PM, putus mitra. Ada-ada aja nih, Empok Lili. Begini jadinya, kalau ojol ditunggangi orang yang bukan driver ojol. Blunder total. Emang Pok Lili ngerti nggak sih kalau driver yang kena PM itu biasanya karena ada pelanggaran? Bisa aja pelanggaran berat, bahkan kriminal. Kok malah diminta dapat BHR juga? Otaknya di mana? Yang lebih absurd, si Igun Wicaksono sama APOB kemarin demo minta THR, udah dikasih THR malah tetap demo. Maunya apa sih? Ketahuan banget kan kalau cuma cari panggung biar bisa jadi staf sus. Ribut mulu, bikin gaduh terus. Kalau beneran mau perjuangin hak ojol, harusnya demo ke aplikator yang nggak ngasih THR, kayak Maxim, InDriver, Shopee, Lalamove, Josal, Getman, Aci, Zendo, Dlal. Jangan cuma nyerang 2 aplikator ijo yang udah jelas kasih BHR. Mikir dikit lah, biar pinter. Kata aneh sih, mending urus usaha masing-masing aja, kayak warung sama sawitnya yang lagi butuh investor. Dah lah, salam satu aspal. Oh, wow, luar biasa nih Bang ya, narasinya ya Bang ya, mantap ya. Jadi ada yang minta katanya kalau bisa semuanya dapat, termasuk yang udah kena PM. PM itu kayak pemutusan mitra gitu ya teman-teman ya. Ya bagaimana? Jadi kalau yang udah diputus terus dia diminta untuk dapat bonus. Jadi bonus atas apa? Bonus atas kerjanya siapa gitu kan ya. Itu kan bonus untuk kerjanya si driver yang udah memenuhi 4 kriteria. Jadi kalau misalnya yang udah putus mitra, kriteria yang 4 itu udah otomatis nggak bisa terpenuhi gitu kan ya. Waduh, kita lihat komentarnya nih. Kita lihat komentarnya ya Kak ya tuh. Yang aktif belum tentu dapat. Nah, bener tuh. Kalau driver aktif pasti deh langsung diancam PM. Oh, oke. Yang jelas
jelas nggak usah nyerempet ke aplikator lain ya. Coba deh koreksi Gojek, Grab melanggar peraturan Menteri Perhubungan Panda ya masalah potongan ke driver. Nah, waduh. Jadi rame nih, dikasih salah, kagak dikasih lebih salah ya. Jadi ya gimana nih enaknya, dikasih aja tapi sesuai dengan kriteria, syarat dan ketentuan ya teman-teman ya. Kalau pegawai pun mendapatkan THR itu juga ada syarat dan ketentuannya. Mungkin dia harus setahun dulu masa kerjanya. Dan kalaupun dapat itu besarannya juga nggak sama, tergantung dengan kinerjanya, penilaian kinerjanya juga gitu. Jadi sama, ada perhitungannya, ada persentasenya juga gitu ya. Kalau misalnya udah pernah kena SP, surat perintah atau surat teguran ya, surat peringatan teman-teman ya, udah pernah kena SP gitu, ya otomatis nanti THR-nya juga beda sama teman-teman yang semuanya bersih gitu, nggak ada catatan, nggak ada SP segala macem gitu sih ya teman-teman. Cuman sekedar apa ya, biar teman-teman juga tahu bahwa untuk mendapatkan THR itu atau BHR itu memang ada syarat dan ketentuannya gitu ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.